Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, saya Rifa Nazifa kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian gerak harmonis sederhana. Nah, dari pengertian gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangannya. Nah, banyaknya getaran setiap sekonnya selalu sama atau konstan. Nah, di sini gerak harmonis sederhana disebabkan karena suatu benda mendapat suatu gaya, bisa dorongan atau tarikan, dan mengalami gaya pulih. Misalnya seperti pemanjangan dan pemendekan sebuah pegas dari titik seimbang karena diberi gaya. Nah, ini adalah pengertian dari gerak harmonik sederhana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh. Saya akan menjelaskan tentang contoh dari penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana. Karena tadi sudah pengertiannya, saya di sini akan menjelaskan contohnya. Nah, contoh yang pertama itu adalah bandul jam. Nah, bandul jam ini adalah gerak harmonik sederhana yang paling mendekati ideal. Bandul biasanya dipakai pada jam-jam kuno. Bandul pada jam kuno dapat terus berayun dalam waktu yang sangat lama. Nah, di sini saya sudah menulis yang lainnya juga. Gerak bandul juga termasuk gerak harmonik sederhana karena bandul akan berayun terus dengan periode tertentu. Nah, di sini yang kedua ada gerak bandul dapat ditinjau dengan aturan gerak harmonik sederhana atau GHS untuk sudut kecil kurang dari 15 derajat. Yang ketiga ada pemulih membuat bandul selalu berayun dengan periode yang tetap dengan menghiraukan gesekan dengan udara. Nah, ini contoh yang pertama dengan penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana. Karena ini yang pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu adalah shock breaker. Nah, ini adalah salah satu contoh pegas. Nah, pegas sendiri adalah salah satu contoh benda elastis. Oleh sebab sifat elastisnya ini membuat suatu pegas yang diberi gaya tekan atau gaya renggang
akan kembali pada keadaan setimbangnya mula-mula apabila gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Jadi di sini ada gaya tekan dan gaya renggang. Nah, di sini akan kembali seperti semula jika gayanya tuh dihilangkan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Gaya pemulih pada pegas banyak dimanfaatkan dalam bidang teknik dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, contohnya ini, sebuah pegas, shock breaker ini sebuah pegas yang berfungsi meredam getaran saat roda kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Jadi jika roda kendaraan tidak mempunyai ini, maka getarannya akan sangat tinggi. Jadi fungsinya ini untuk meredam getaran. Nah, pegas-pegas yang tersusun dalam spring bed akan memberikan kenyamanan saat orang tidur. Nah, ini juga contoh yang kedua. Nah, spring bed ini kan di dalamnya ada pegas ya. Nah, fungsi pegas itu tadi meredam getaran. Jadi, jika kita tidur walaupun ada gerakan, itu akan meredam getaran gerakan itu. Jadi tidak akan gak nyaman gitu. Nah, terus ada juga periode dan frekuensi sebuah sistem beban pegas. Hanya bergantung pada massa dan konstanta gaya pegas. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, atau nada. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.